Dua staf sus Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditetapkan sebagai tersangka terkait dugaan suap urusan ekspor benih lobster atau benur. Satu di antaranya dalam pelarian. Dua staf sus Edi Prabowo itu adalah Safri dan Andrew Pribadi Misanta. Safri ditangkap bersama rombongan Edi Prabowo di Bandara Soekarno-Hatta pada Selasa 25 November dini hari. Selain sebagai staf khusus Edi Prabowo, Safri menjabat sebagai wakil ketua pelaksana tim uji tuntas yang salah satu tugasnya adalah memeriksa kelengkapan administrasi dokumen yang diajukan oleh calon eksportir benur. Dalam kasus ini, Safri dan Amiril Mukminin menyerahkan uang kepada Edi Prabowo pada Mei 2020 sebesar $100.000. Uang itu berasal dari Sujiharto selaku Direktur DPP. Di samping itu pada sekitar bulan Mei 2020, EP juga diduga menerima sejumlah uang sebesar $100.000 dari SCT melalui SAF dan AM. Kemudian pada 5 November, Ahmad Bahtiar mentransfer ke rekening staf sus Edi Prabowo sebesar 3,4 miliar untuk keperluan Edi Prabowo, Iis Rosyati, Safri, dan Andrew Pribadi Misanta. Selain mencari keberadaan Andrew Pribadi Misanta, KPK pun meminta staf sus Menteri KKP tersebut untuk menyerahkan diri. Tim Liputan iNews melaporkan. Tersangka suap ekspor benih lobster Edi Prabowo kembali diperiksa KPK. Menolak rencana kedatangan Rizik Syihab di Medan, sekelompok massa menggeruduk DPRD Sumatera Utara. (1061) surat suara Pilkada Surakarta rusak. Selamat sore pemirsa, demikian tadi berita pilihan iNews Sore yang akan menemani selama 2 jam ke depan. Bersama saya, Stefani Patricia. Dan saya, Abraham Silaban. Kita awali iNews Sore hari ini dengan informasi perkembangan kasus suap ekspor lobster yang menjerat Menteri Kelautan Edi Prabowo. Meski telah menangkap 5 tersangka, kini KPK memburu tersangka lainnya yang masih buron. KPK pun memeriksa kembali Edi siang tadi. Komisi Pemberantasan Korupsi menetapkan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sebagai tersangka suap ekspor benih lobster. Selain Edi Prabowo, KPK juga menetapkan 6 tersangka lainnya dalam kasus suap ekspor benih lobster. Salah satu tersangka Ainul Fakih yang merupakan staf Edi Prabowo berperan sebagai pihak yang menerima dana dari PT ACK melalui Ahmad Bahtiar yang merupakan pemilik PT ACK. PT ACK merupakan perusahaan yang meneruskan benih lobster yang akan dikirim ke luar negeri. Dalam kasus ini KPK menangkap 17 orang. Nama-nama yang diamankan tersebut antara lain, pertama, EP selaku Menteri Kelautan dan Perikanan, kemudian 2, IRW selaku istri dari EP, 3, SAF selaku staf khusus Menteri KKP, keempat, ZN selaku Dirjen Tangkap Ikan KKP. Dana yang diterima staf istri Edi Prabowo diduga terjadi pada 5 November 2020 senilai 3,4 miliar rupiah. Dana yang diterima diduga dibelanjakan untuk berbagai keperluan Edi Prabowo, istri Edi Prabowo Iis Rosyati, staf sus Edi Prabowo Andrew Pribadi Misanta saat di Hawaii, Amerika Serikat. Saat di Honolulu, Edi Prabowo dan istrinya berbelanja beberapa barang mewah dengan nilai total 750 juta rupiah. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan.
tersangka kasus suap izin ekspor benih lobster Edi Prabowo kembali diperiksa di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi KPK di Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis siang. Setibanya di gedung KPK, politikus Gerindra ini langsung masuk ke gedung KPK tanpa memberikan satu patah kata pun. KPK telah menyelidiki kasus dugaan korupsi terkait izin ekspor benih lobster yang menjerat Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo sejak Agustus 2020. Sebelumnya, usai ditetapkan menjadi tersangka kasus dugaan suap, Menteri Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa dirinya sedang dalam proses pengunduran diri sebagai Menteri KKP dan Wakil Ketua Partai Gerindra. Selain itu, ia mengatakan akan mempertanggungjawabkan perkara ini dan meminta maaf kepada keluarga, seluruh kader Partai Gerindra, dan masyarakat Indonesia. Saya masih kuat dan saya akan bertanggung jawab terhadap apa yang terjadi. Kemudian saya juga mohon maaf kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat kelautan dan perikanan yang mungkin banyak yang berkhianati, seolah-olah saya tidak ada tidak semangat. Ini adalah kecelakaan yang terjadi dan saya bertanggung jawab terhadap ini semua. Tidak lari dan saya akan membeberkan apa yang menjadi yang saya lakukan. Dan ini tanggung jawab penuh saya. Dalam kasus ini, Edi diduga menerima uang senilai 3,4 miliar rupiah dan 100.000 dolar Amerika Serikat dari pihak PT Aero Citra Cargo. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui informasi terkini terkait pemeriksaan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, sudah rekan kami Hasbiollah di Gedung KPK Jakarta. Dan kami juga akan menuju ke rekan kami Pangeran Negara yang saat ini berada di rumah dinas Edi Prabowo di Jalan Widya Chandra, Jakarta untuk melihat suasana terkini di lokasi. Kita menuju ke Hasbiollah terlebih dahulu. Hasbi, apakah pemeriksaan Edi Prabowo masih berlangsung? Ya baik Stefani dan juga Abraham, setelah KPK menetapkan 7 tersangka termasuk Menteri Kelautan dan juga Perikanan Republik Indonesia yaitu Edi Prabowo, di mana kali ini update-nya adalah Edi Prabowo telah diperiksa pada pukul 12:05 oleh KPK, namun terkait kesehatan dan juga dokumen-dokumen dari penyidikan yang masih belum lengkap. Kemudian ada juga update lain yaitu dari istri Edi Prabowo, di mana telah dipulangkan kembali pada pukul 5 pagi tadi. Dan karena memang belum ada cukup bukti yang menguatkan Iis Roshida Dewi sebagai tersangka. Kemudian juga ada beberapa elemen lain yang baru saja diupdate oleh juru bicara KPK, di mana Ali Fikri tadi menyebutkan ada 2 tersangka yang juga sudah datang, yang kemarin diminta oleh KPK dan statusnya buron, kini sudah datang ke KPK pada pukul 12 siang, lalu atas nama Amirul Mukminin dan juga atas nama Andrew pribadi Misata yang juga merupakan staf dari KKP dan juga dari PT Aero yang menjadi salah satu memiliki peran sebagai memberikan sejumlah uang terhadap KKP begitu. Kemudian dari peran kedua tersangka ini adalah semenjak 14 Mei 2020 Edi Prabowo menerbitkan surat untuk membentuk tim uji tuntas perizinan usaha perikanan budidaya lobster. Kemudian Andrew pribadi Misata dan juga Safri ditunjuk sebagai ketua tim dan juga wakil pelaksana. Kemudian peran-peran tersebut juga dimanfaatkan untuk nantinya melakukan monopoli pasar, terutama saat ekspor lobster. Dan sementara untuk peran AM atau Amirul Mukminin sebagai pemberi transfer terhadap kedua PT, yaitu PT Dua Putra Perkasa dan juga PT Aero Citra Cargo, dan menerima uang sebesar 731 juta rupiah. Kemudian dari uang-uang tersebut yang masuk dan melibatkan beberapa perusahaan swasta sebanyak 25 perusahaan, lalu Edi Prabowo dan juga Andrew ini pergi ke luar negeri, yaitu ke Amerika Serikat untuk melakukan tugas dinas begitu. Namun di sini mereka justru berbelanja dengan menghabiskan uang sebanyak 3,4 miliar rupiah. Dan kemarin juga KPK menjajarkan barang bukti yang mereka belanjakan dari hasil uang tersebut berupa barang-barang mewah dan seperti tas, kemudian juga ada sepatu, kartu kredit,
dan beberapa barang mewah lainnya seperti jam Rolex seharga 750 juta rupiah. Dan kali ini KPK juga masih terus mendalami dan menyelidiki apakah ada keterlibatan oknum-oknum lain dalam perkara ini. Abe dan juga Stefani. Baik, terima kasih laporan Anda Hasbiolo. Selanjutnya kita akan menuju ke Pangeran Negara. Pangeran, apakah istri Edi Prabowo sepulang ke rumah sudah tiba di sana? Apakah Anda melihat ada pergerakan aktivitas keluarganya di sana? Abraham, Stefani, sebenarnya sampai dengan saat ini kami belum mengetahui secara pasti keberadaan dari Iis Rosita atau istri dari mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo. Hal itu dikarenakan karena memang dari hasil pantauan kami di kediamannya, yaitu di kawasan Widya Chandra, Jakarta Selatan, belum ada pihak yang memberikan keterangan secara jelas terkait dengan keberadaan Iis Rosita. Kendati demikian, kami ataupun saya pribadi akan mencoba untuk menanyakan langsung kepada petugas keamanan yang sebenarnya dari tadi kami melihat ada aktivitas di dalam. Saya akan mencoba tanyakan langsung ataupun melakukan komunikasi dengan petugas yang ada. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Pak, mau nanya Ibu Iis ada di rumah gak? Ibu Iis ada di rumah gak? Gak ada. Tapi pernah kesini gak, Pak? Ya udah, makasih, Pak. Ya, Abraham, Stefani, dari keterangan petugas keamanan yang ada di kediaman di kawasan Widya Chandra ini dikatakan bahwa Iis Rosita atau istri dari mantan Menteri KKP Edi Prabowo ini tidak berada di rumah dan dirinya tidak ingin memberikan keterangan lebih lanjut terkait dengan keberadaan ataupun orang-orang siapa saja yang berada di dalam. Sehari sebelumnya, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa pihak penyidik KPK telah melakukan penggeledahan di kediaman mantan ataupun rumah dinas Edi Prabowo di tempat ini, dan kami belum mengetahui secara pasti apa hasil dari penggeledahan tersebut. Namun yang jelas Iis Rosita atau istri dari Edi Prabowo ini sudah diberikan kebebasan ataupun dipulangkan oleh pihak penyidik KPK setelah melakukan rangkaian pemeriksaan. Menurut informasi, Iis Rosita sudah pulang pada pukul 5 pagi tadi setelah pihak KPK menyita perhiasan mewah yang dimiliki oleh Iis Rosita. Kembali kepada Abraham dan Stefani. Baik, terima kasih Pangeran Negara dan Hasbiolo atas laporannya. Selamat bertugas kembali rekan-rekan. Pemirsa, penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi memulangkan Iis Rosita Dewi, istri tersangka kasus penyuapan ekspor benih lobster Edi Prabowo. Iis yang juga anggota Komisi 5 DPR tersebut sebelumnya ikut ditangkap penyidik KPK di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Iis Rosita Dewi, istri Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo, keluar dari gedung KPK pada Kamis subuh. Dengan dikawal sejumlah petugas keamanan, Iis langsung menuju mobil hitam yang telah menunggu di luar gedung KPK. Iis sempat diperiksa penyidik KPK setelah tertangkap bersama rombongan suaminya di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, usai pulang dari Amerika Serikat. Wakil Ketua KPK Nawawi Pololango mengungkapkan penyidik belum menemukan cukup bukti keterlibatan istri Edi Prabowo dalam perkara penyuapan ekspor benih lobster selain 7 orang yang telah ditetapkan menjadi tersangka. Namun tidak tertutup kemungkinan akan ada penambahan tersangka dalam proses penyidikan. Ada yang mau disampaikan nggak, Bu? Ada yang disampaikan, Bu. Barang-barang lain. Beberapa barang mewah dibeli Menteri KKP dan istrinya di Honolulu, Amerika Serikat. Uang yang dibelanjakan untuk membeli barang mewah mencapai total 750 juta rupiah. 200 juta. Wakil Ketua KPK mengungkapkan uang yang diperoleh dari perusahaan yang mengekspor bibit lobster ke luar negeri dibelanjakan di Honolulu, Hawaii, Amerika Serikat. Dana yang diterima pada 5 November 2020 dibelanjakan antara lain jam tangan Rolex, jam Jacob & Co, tas koper Tumi, tas Louis Vuitton, tas Hermes, dan baju Old Navy. Dari 17 orang yang ditangkap, 7 diantaranya ditetapkan sebagai tersangka. Nah, gitu Pak. Selanjutnya pada tanggal 5 November 2020 diduga terdapat transfer dari rekening ABT ke rekening salah satu bank atas nama AF sebesar 3,4 miliar yang diperuntukkan bagi keperluan EP, IRW, SAF, dan APM. Antara lain dipergunakan untuk belanja barang mewah oleh EP dan... Kita ke informasi lain, pemirsa, penolakan terhadap keberadaan FPI kembali terjadi. Di Cirebon, Jawa Barat, sekelompok massa berunjuk rasa di depan kantor Bupati, sementara di Medan, Sumatera Utara, massa menuntut pemerintah setempat tegas menolak kedatangan Rizik Syihab.
Sekelompok orang yang menamakan diri Aliansi Masyarakat Cinta NKRI berunjuk rasa menolak adanya ormas yang menyebar kebencian dan berpotensi merusak persatuan NKRI. Dalam aksi ini massa juga menegaskan sikap mereka yang menolak rencana kedatangan Rizik Syihab ke Cirebon. Lebih lanjut, massa akan mendukung setiap langkah TNI Polri dalam menegakkan proses hukum atas berbagai upaya yang membahayakan persatuan NKRI. Dengan hormat tabat, kami minta kita menjaga apa yang kita tuntut untuk Ratusan orang dari berbagai elemen masyarakat berunjuk rasa di depan gedung DPRD Sumatera Utara. Mereka menuntut pemerintah Sumatera Utara bertindak tegas menolak rencana kedatangan Habib Rizik Syihab di Medan 29 November mendatang. Kedatangan Rizik Syihab dikhawatirkan menimbulkan kebencian antar umat beragama serta klaster baru virus COVID-19. Aksi unjuk rasa sempat membuat kemacetan panjang di kawasan Jalan Imam Bonjol, Medan. kami cinta damai untuk menolak kerusuhan yang ada di Kepolisian daerah Jawa Barat meningkatkan status kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor yang dihadiri oleh pimpinan FPI Rizik Syihab dari penyelidikan ke penyidikan. Status kasus dinaikkan berdasarkan hasil klarifikasi para saksi dan gelar perkara yang telah digelar. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Barat resmi meningkatkan status kasus kerumunan massa di Megamendung, Kabupaten Bogor dari penyelidikan ke tingkat penyidikan. Peningkatan status berdasarkan klarifikasi para saksi dan hasil gelar perkara yang digelar Rabu kemarin. Kegiatan yang dihadiri pimpinan Front Pembela Islam Rizik Syihab tersebut terdapat sejumlah pelanggaran pidana. Mengingat saat kejadian berlangsung, Kabupaten Bogor tengah menerapkan PSBB praadaptasi kebiasaan baru. Diputuskan bahwasanya kegiatan penyelidikan telah ditingkatkan ke penyidikan. Rencana tindak lanjut, penyidik akan melakukan penyidikan, akan memberitahukan penyidikan kepada kejaksaan, selanjutnya berproses sampai dengan nantinya kegiatan gelar penetapan tersangka. Sebelumnya kedatangan Rizik Syihab untuk mengunjungi pondok pesantren yang dibinanya di kawasan Megamendung Bogor disambut simpatisan. Penyambutan Rizik Syihab menutupi ruas jalan di Simpang Gadok Bogor. Lalu lintas tersendat akibat membludaknya simpatisan Rizik Syihab memadati ruas jalan. Kemacetan pun sempat terjadi selepas perempatan tol Ciawi arah Puncak. Para pengguna jalan terjebak kemacetan hingga berhenti sekitar 2 jam. Dari Bandung, Jawa Barat, Mujib Praitno, iNews melaporkan. Ketua FPI Kota Pekanbaru dan seorang anggotanya ditetapkan sebagai tersangka. Keduanya diduga membubar paksa deklarasi gabungan 45 ormas yang menolak kedatangan Rizik Syihab ke Pekanbaru. Setelah diperiksa intensif, Ketua Ormas Front Pembela Islam Pekanbaru, Husni Tamrin, dan anggotanya Nur Fajril ditetapkan tersangka. Keduanya ditetapkan tersangka atas kasus pembubaran deklarasi gabungan 45 ormas yang menolak kedatangan Rizik Syihab ke Pekanbaru. Mereka telah melakukan pelanggaran tindak pidana sesuai dengan pasal 18 ayat 1 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan penyampaian pendapat di muka umum. Sebelumnya, deklarasi gabungan 45 ormas yang menolak kedatangan Rizik Syihab ke Pekanbaru dibubarkan paksa tersangka dan sejumlah anggota FPI lainnya. Sempat terjadi kericuhan antara FPI dengan massa yang menggelar deklarasi. Aksi yang digelar di depan kantor Gubernur Riau Senin lalu itu pun akhirnya bubar. Selasa dini hari, Ketua FPI Pekanbaru Husni Tamrin dan anggotanya Nur Fajril ditangkap polisi. Polisi masih mengembangkan penyidikan guna mencari tersangka lainnya yang diduga ikut dalam aksi pembubaran deklarasi tersebut. Dari Pekanbaru Riau, Tim Liputan iNews melaporkan.
Polisi meringkus rampok yang kerap bermodus sebagai petugas pengukur tanah. Ini sore akan kembali dengan informasi selengkapnya sesaat lagi.